Halo bro dan sis, apa kabar? Ketemu lagi di channel Sales Tua, tempat kita belajar bareng tentang jualan dan marketing. Susah sih, tapi cuannya banyak. Kali ini kita bahas skill penting buat kalian yang pengen jago dapetin pelanggan dan bikin mereka setia. Skill apa itu? Yap, negosiasi. Negosiasi itu bukan cuma nawar harga loh. Tapi gimana caranya kita dan pelanggan sama-sama senang, sama-sama untung. Di video ini, kita bahas semua tentang negosiasi. Mulai dari persiapan, strategi, sampai cara dapetin kesepakatan. Tonton sampai habis. Ya. Jangan lupa subscribe channel Sales Tua, aktifkan loncengnya, dan kasih like sebanyak-banyaknya. Bantu Sales Tua berbagi ilmu bermanfaat buat kalian semua. Gasken! Oke, bro dan sis, sebelum bahas tekniknya, kita pahami dulu kenapa negosiasi itu penting banget dalam jualan. Gini bro, setiap pelanggan itu beda-beda, ada maunya, ada yang dicarinya. Nah, disinilah pentingnya negosiasi. Kita jadi tahu apa yang mereka butuhin, apa yang mereka khawatirkan, dan gimana kita kasih solusi yang tepat. Nggak cuman itu bro, negosiasi yang bagus bikin hubungan kita sama pelanggan jadi lebih awet loh. Kalau kita bisa bikin semua seneng, pelanggan pasti betah deh sama kita. Jadi negosiasi itu bukan cuma jualan, tapi juga jalin hubungan baik dengan pelanggan. Hubungan yang baik bikin bisnis lancar, cuan terus. Nah, bro dan sis, setelah tahu pentingnya negosiasi, sekarang kita ke persiapan. Ingat, kalau nggak siap, ya siap-siap gagal. Persiapan itu kunci utama untuk dapetin apa yang kita mau. Pertama, kita harus kenal banget sama calon pembeli kita. Cari tahu tentang mereka, mulai dari kebiasaan belanjanya sampai apa yang mereka cari dari produk kita. Selanjutnya, kita siapin strategi. Misalnya, apa tujuan kita negosiasi? Batas minimal harga berapa? Jangan lupa, pikirkan juga pertanyaan atau keberatan yang mungkin diajukan pelanggan. Dengan persiapan matang, kita bisa negosiasi dengan percaya diri dan siap hadapi apapun. Ingat bro dan sis, lebih baik susah latihan daripada susah di medan perang. Oke guys, sekarang kita bahas bab penting dalam negosiasi, yaitu menentukan tujuan dan batasan. Ini seperti peta menuju sukses. Sebelum negosiasi, penting punya target yang jelas. Apa yang ingin dicapai? Harga terbaik, jumlah produk, atau jangka waktu pembayaran? Tentukan target yang spesifik dan realistis. Jangan sampai masuk negosiasi tanpa gambaran jelas tentang apa yang diinginkan. Ingat guys, target yang jelas membantu tetap fokus dan terarah. Jangan sampai kehilangan arah dan melewatkan kesempatan terbaik. Sekarang kita bahas pentingnya mendengarkan dengan aktif dan empati. Banyak yang menyepelekan, padahal ini kunci membangun hubungan kuat dengan pelanggan. Mendengarkan dengan aktif berarti memperhatikan apa yang dikatakan pelanggan, bukan hanya menunggu giliran bicara. Perhatikan bahasa tubuh, nada suara, dan emosi mereka. Tunjukkan empati dengan mencoba memahami perspektif mereka. Tempatkan diri di posisi mereka, dan rasakan apa yang mereka rasakan. Ini membangun koneksi yang lebih kuat. Ingat, guys, negosiasi yang sukses bukan hanya tentang menyampaikan argumen, tetapi juga tentang memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan.
Sekarang, mari kita bahas kekuatan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah kunci membuka pikiran pelanggan dan menggali informasi berharga. Pertanyaan terbuka mendorong pelanggan memberikan jawaban detail. Hindari pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan ya atau tidak. Gunakan pertanyaan seperti apa yang menjadi prioritas utama Anda, atau bagaimana produk ini dapat membantu Anda mencapai tujuan bisnis Anda. Pertanyaan seperti ini membantu memahami kebutuhan mereka dengan lebih baik. Ingat, guys, semakin banyak informasi, semakin mudah menyesuaikan penawaran dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Oke guys, gimana caranya kita nunjukin ke pelanggan kalau produk kita berharga banget buat mereka? Ingat, orang beli bukan karena murah, tapi karena produk ngasih solusi. Kita harus nunjukin manfaat produk yang bikin hidup mereka lebih mudah. Fokus kita adalah bikin mereka sadar nilai produk kita lebih besar daripada uang yang mereka keluarin. Nah, sekarang kita bahas teknik reframing. Jadi gini guys, terkadang pelanggan ngasih respon negatif atau keberatan. Nah, disinilah kita harus pinter-pinternya ngerubah perspektif mereka. Reframing itu ibarat kita ngasih kacamata baru ke pelanggan, biar mereka bisa melihat penawaran kita dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya kalau ada pelanggan yang bilang, wah harganya mahal nih, jangan langsung panik atau ngasih diskon gede-gedean. Coba deh reframing dengan bilang, betul Pak Bu, harganya memang premium, tapi kualitas yang kami tawarkan juga sebanding dengan harganya. Produk ini dirancang dengan teknologi terbaru dan material terbaik untuk memastikan kepuasan dan keamanan Anda dalam jangka panjang. Dengan reframing, kita bisa ngerubah persepsi negatif jadi positif dan ngebuka peluang baru buat dapetin kesepakatan. Guys, perlu diingat, negosiasi yang sukses itu bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi gimana caranya kita bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam negosiasi, pasti ada momen di mana kita harus ngalah atau ngelakuin penyesuaian. Nah, yang perlu dilakuin adalah gimana caranya kita bisa ngalah tanpa ngerasa dirugikan dan tetap ngasih yang terbaik ke pelanggan. Misalnya, kalau pelanggan minta diskon, jangan langsung ditolak. Coba tawarin alternatif lain, misalnya bonus produk, perpanjangan garansi, atau layanan tambahan yang menarik buat mereka. Intinya, kita harus fleksibel dan kreatif dalam mencari solusi yang bisa memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Ingat, tujuan akhir dari negosiasi adalah membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Oke, Sobat Sales Tua. Ada satu teknik negosiasi yang sering disepelekan, yaitu teknik diam. Diam itu emas loh. Dalam negosiasi, diam bisa jadi senjata ampuh. Beri waktu kepada pelanggan untuk mencerna informasi. Keheningan menciptakan tekanan psikologis yang halus. Mereka mungkin akan merasa perlu mengisi keheningan tersebut. Ingat Sobat Sales Tua, diam itu bukan berarti pasif. Sobat Sales Tua, dalam negosiasi, pasti ada aja momen di mana pelanggan mengajukan keberatan. Wajar kok, itu tandanya mereka tertarik tapi butuh informasi lebih. Nah, disinilah keahlian Sobat Sales Tua diuji. Jangan panik, hadapi keberatan dengan kepala tegak dan senyuman.
Dengarkan dengan seksama apa yang menjadi concern mereka. Jangan langsung dipotong, biarkan mereka selesai bicara. Setelah itu, berikan tanggapan yang positif dan solutif. Jelaskan kembali manfaat produk dan bagaimana produk Sobat Sales Tua bisa mengatasi masalah mereka. Berikan contoh konkret agar lebih mudah dipahami. Ingat, Sobat Sales Tua, kunci menghadapi keberatan adalah dengan tenang, sabar, dan selalu berorientasi pada solusi. Tunjukkan bahwa Sobat Sales Tua adalah partner yang tepat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sobat Sales Tua, pernah nggak sih ngerasa bingung milih menu makanan karena terlalu banyak pilihan? Nah, pelanggan juga bisa ngalamin hal yang sama loh saat bernegosiasi. Daripada memberikan satu opsi yang terkesan memaksa, coba deh tawarkan beberapa alternatif pilihan. Berikan mereka kebebasan untuk memilih sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka. Misalnya, Sobat Sales Tua bisa menawarkan paket basic, paket standar, dan paket premium. Jelaskan dengan detail apa saja yang termasuk dalam setiap paket dan apa saja keuntungannya. Dengan memberikan pilihan, Sobat Sales Tua memberikan kontrol lebih kepada pelanggan. Mereka akan merasa lebih dihargai dan tidak tertekan. Ingat, Sobat Sales Tua, negosiasi yang sukses adalah negosiasi yang saling menguntungkan. Oke guys, sekarang kita bahas tentang teknik trade-off. Intinya, kita memberikan sesuatu, tapi juga mendapatkan sesuatu. Misalnya, pelanggan minta diskon tambahan, kita bisa tawarkan pengurangan fitur. Jadi, kita tetap untung, pelanggan juga merasa dapat yang oke. Ingat, negosiasi itu tentang win-win solution. Guys, dalam negosiasi, emosi itu wajar, tapi jangan sampai menguasai kita. Penting banget untuk tetap tenang dan profesional, apalagi kalau lagi alot. Ingat, kita lagi membangun hubungan bisnis, bukan cari ribut. Tunjukkan sikap yang tenang, bicara dengan nada yang sopan, dan hindari bahasa tubuh yang negatif, seperti melotot atau menyilangkan tangan. Nah, kalau suasana mulai memanas, coba ambil jeda sejenak, tarik napas dalam-dalam, minum air putih, dan tenangkan diri. Ingat guys, negosiasi yang baik itu dibangun atas dasar rasa saling menghargai. Dengan sikap yang tenang dan profesional, kita bisa membangun kepercayaan dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Guys, tahu nggak sih, bahasa tubuh itu ngaruh banget dalam negosiasi? Yup, bahasa tubuh yang positif bisa bikin kita terlihat lebih percaya diri dan meyakinkan. Nah, gimana sih caranya? Pertama, jaga kontak mata. Jangan takut untuk menatap lawan bicara dengan sopan. Kedua, perhatikan postur tubuh. Duduk atau berdiri dengan tegak, tapi tetap rileks. Ketiga, gunakan gestur tangan yang terbuka dan tidak defensif. Terakhir, jangan lupa senyum. Senyum yang tulus bisa menciptakan suasana yang lebih positif dan bersahabat. Oke guys, kita udah di penghujung negosiasi nih. Ini saatnya kita tutup kesepakatan. Pastikan semua poin kesepakatan udah jelas. Jangan lupa berterima kasih ke calon customer atas waktu dan kepercayaannya. Ingat, ini bukan cuma soal transaksi, tapi juga membangun hubungan jangka panjang. Customer yang puas adalah aset berharga buat bisnis kita. Negosiasi udah kelar, deal udah close, tapi jangan keburu seneng dulu guys. Ini saatnya kita evaluasi, belajar dari pengalaman. Ingat-ingat lagi jalannya negosiasi tadi. Apa aja strategi yang efektif?
Catat poin-poin yang perlu ditingkatkan. Mungkin ada strategi yang kurang efektif. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Yang penting kita tahu kesalahannya di mana. Evaluasi penting buat ngembangin skill negosiasi kita. Semakin sering evaluasi, semakin jago kita closing the deal. Jadi, jangan malas evaluasi ya guys. Nah, itu dia guys, teknik negosiasi yang efektif ala sales tua. Ingat, kunci sukses negosiasi itu persiapan matang, komunikasi yang apik, dan sikap yang profesional. Gunakan tips dari sales tua, dan lihat penjualanmu meledak. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sales Tua untuk tips dan trik jualan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.